Halotek berketek momotek tekotek yang artinya halo Rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, kali ini saya akan merangkum sebuah film Thailand yang berjudul Friend Never di tahun 2012. Film ini berkisah tentang persahabatan anak muda, yang mana dulu waktu saya nonton film ini ternyata sangat relate sekali dengan kehidupan sekolah saya. Bagi kalian yang masih sekolah atau kuliah, sepertinya wajib nonton film ini. Untuk persingkat durasi karena saya tahu kuota kalian terbatas, seperti biasa, nyamankan posisi rebahan, stop chatan dengan mantan, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Cerita diawali di mana ada seorang mahasiswa yang sedang pergi ke kampusnya yang bernama Song. Saat baru saja sampai di depan gerbang, tiba-tiba terjadi perkelahian oleh anak-anak kampus itu dan kampus lain. Song yang pertama kali melihat itu kaget, namun tiba-tiba datang seorang perempuan yang mengajaknya masuk ke kampus agar dia tidak ikut dalam perkelahian itu. Perempuan ini bernama Nem. Saat mereka sedang berjalan bersama, teman Nem yang bernama Dew datang dengan senyum manisnya. Song pun tak berkedip dibuatnya. Ternyata anak-anak yang berkelahi tadi ada yang kuliah di tempat ini juga. Dia bernama Gan. Gan adalah ketua dari geng sperma. Sedikit kisah tentang Gan, 2 tahun lalu dia meninggalkan ujian di kampusnya hanya untuk berkelahi dengan anak kampus lain karena temannya dipukuli. Gan hampir saja dikeluarkan oleh kampusnya, namun karena orang suruhan orang tuanya memberikan sogokan kepada kepala sekolah, akhirnya dia tidak jadi dikeluarkan. Walaupun Gan menyobek cek yang diberikan kepada kepala sekolah itu. Kembali ke masa kini, saat itu Dew dan Nem sedang akan makan siang di kantin. Namun ada 2 laki-laki yang mencoba merayu dan mengganggunya. Karena Nem melihat ada Song yang duduk di dekatnya, mereka berdua memilih untuk makan bersama Song. Walaupun 2 laki-laki itu mencoba mengusir Song, namun tidak jadi karena tiba-tiba Gan datang ke sana. Hampir saja terjadi sebuah perkelahian di kantin antara Gan dan Bir, namun gagal karena datang seorang dosen yang mencegah mereka. Singkat cerita, saat pulang Song menelpon kakaknya karena pintu apartemennya yang terkunci. Tak disangka ternyata kakaknya sedang bersama laki-laki di dalam kamar. Song marah, namun kakaknya malah mengancamnya akan mengusirnya jika dia ikut campur dengan hidupnya. Karena kesal, Song pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Tiba-tiba Dew datang dan menawarkan Song untuk menyetir motornya dan pergi bersama. Namun Song ternyata tidak bisa naik motor. Akhirnya mereka pergi bersama dengan Dew yang menyetir motornya. Mereka berdua pergi ke danau untuk menenangkan pikiran mereka. Dew menyadari kalau Song menyukainya, dan Dew juga mempunyai rasa yang sama kepadanya. Maka percikan-percikan cinta pun mulai tumbuh di antara keduanya. Selanjutnya mereka berdua semakin dekat dan sering bersama. Dew juga mengajari Song naik motor supaya kalau pergi tidak nebeng terus. Singkat cerita, malam pun tiba. Gan dan gengnya sedang berada di sebuah klub. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang mendekati Gan, namun teman-teman Gan malah mengejainya dengan menyuruh si perempuan untuk minum alkohol hingga mabuk. Gan tak tega dan mengantarkan si perempuan pulang ke rumahnya. Dia bernama El. El akhirnya meminta nomor Gan supaya bisa mengajaknya untuk bertemu lagi karena dia sangat tertarik kepada Gan. Sampai sini saya respect dengan sosok Gan. Walaupun dia suka berkelahi, mencari masalah, tapi dia sangat menjaga dan menghormati wanita. Tidak seperti laki-laki di luar sana yang sok-sokan main wanita padahal hanya penakut. Esok paginya Song dihajar oleh 2 pemuda yang waktu itu di kantin karena mereka tidak suka kalau Song dekat dengan Dew. Tiba-tiba Gan datang dan kedua pemuda itu pun pergi. Di kelas seni, Nem memberitahu Song agar jangan mempermainkan perasaan Dew atau dia akan membunuhnya. Tiba-tiba Gan datang dan mencoba berbicara kepada Nem, namun Nem sangat marah dan langsung pergi begitu saja. Sepulang kuliah, Gan dan gengnya sedang bermain bola. Kebetulan Song lewat dan menendang bola yang keluar lapangan namun malah mengenai muka teman Gan. Di saat teman yang lain marah, Gan malah mengajak Song untuk bermain bersama.
Akhirnya sore itu mereka bermain bola bersama dan pada saat itu mereka mulai berteman. Mereka pun saling berkenalan. Mari saya perkenalkan anggota geng sperma. Ini Todd si paling belak-belakan, Nick si paling penakut, Kla si paling kuat, Chap si paling suka bercanda, dan ini Arm. Dia mohon maaf susah untuk berbicara. Tiba-tiba datang geng Bir yang menantang Gun untuk bertarung. Yang pada pertarungan itu Bir akhirnya menyerah dan mereka pun pergi. Malamnya, Song yang mulai muak dengan kelakuan kakaknya yang selalu membawa laki-laki ke apartemennya mencoba menghibur dirinya dengan pergi bersama geng sperma ke klub. Walaupun Song terlihat cupu di sana karena ini pertama kalinya dia pergi ke klub. Terjadi sedikit perkelahian di antara Gun dan kedua orang yang meminta rokok milik Nick. Malam itu mereka nongkrong di tempat biasa dan Song akhirnya menjadi anggota geng sperma setelah menjalankan aturan mereka, yaitu bertukar celana dalam. Semakin hari persahabatan mereka pun semakin dekat. Hari ini adalah hari ulang tahun Deo. Dia mengharapkan Son datang untuk menemuinya. Namun tiba-tiba mantan Deo datang mengucapkan selamat ulang tahun dengan membawa buket bunga yang besar. Deo pun akhirnya luluh dan balikan dengan matanya. Song yang melihat dari kejauhan mengurungkan niatnya untuk memberikan hadiah kepada Deo. Suatu hari saat Gun sedang mengejar Nem untuk menanyakan kenapa dia selalu marah kepadanya, tiba-tiba mereka dikejar oleh anggota geng Bir. Namun akhirnya mereka bisa kabur dan bersembunyi. Bukannya terima kasih karena sudah ditolong, Nem malah menampar Gun. Song yang kini galau dihibur teman-temannya dengan mengajaknya jalan-jalan. Saat di jalan dia melihat pacar kakaknya selingkuh dengan wanita lain. Karena tidak terima, dia memukulnya yang menyebabkan perkelahian di antara mereka. Nick yang penakut malah mengunci dirinya di dalam mobil sehingga saat polisi datang mereka semua tertangkap karena tidak sempat kabur. Mereka semua ditahan di kantor polisi. Kla marah kepada Nick karena dia yang penakut menyebabkan mereka semua harus tertangkap. Gun mencoba membujuknya, namun Kla malah berkata dia terlalu memanjakannya, padahal dialah yang selalu membantunya saat berkelahi dan tidak pernah kabur. Tidak seperti Nick yang hanya seorang penakut. Orang tua mereka pun datang untuk membebaskan mereka. Namun tidak dengan Gun, Song, dan Todd yang mana orang tua mereka tidak datang. Gun merasa kecewa karena orang tuanya selalu sibuk dan tidak ada waktu untuknya. Mereka bertiga akhirnya tidur di rumah Gun. Di lain sisi, ibu Nem memberitahu Nem agar jangan benci kepada Gun, karena bukan Gun yang menyebabkan kakaknya meninggal. Justru malah Gun yang menolong kakaknya. Ibunya merahasiakan itu agar Nem tidak malu karena perbuatan kakaknya yang mati karena dipukuli oleh bandar narkoba. Malamnya Song diajak Nem untuk datang ke pesta ulang tahun Deo. Akhirnya Song, Gun, dan Todd pun datang ke sana. Namun Song kecewa karena ternyata Deo sudah balikan dengan mantannya. Todd tiba-tiba didatangi oleh perempuan dan dibayar oleh seorang perempuan untuk memukuli mantan pacarnya yang kini sedang dengan wanita lain. Todd mengajak Song untuk memukuli laki-laki itu. Karena sudah mabuk, Song malah memukuli laki-laki itu hingga babak belur dan pingsan. Dan Todd pun malah memukul seorang perempuan. Yang ternyata perempuan itu adalah anak dari anggota DPR setempat. Gun sangat marah kepada Todd karena perilakunya yang mencari uang dengan cara memukul orang. Padahal jika butuh uang, dia bisa meminta kepada Gun. Pada saat ini persahabatan di antara mereka pun mulai renggang. Gun, Song, dan Nem malam itu pergi ke tempat biasa geng sperma berkumpul. Malam itu Gun memberitahu Song bahwa bagiku menyayangi teman bukan berarti memanjakan mereka. Jika salah aku harus mengingatkannya walaupun itu membuat mereka marah. Persahabatan bukan hanya 2 hari, tapi selamanya. Esok paginya Bir datang memperingatkan Gun dan Song kalau temannya yang bernama Kang akan mencari mereka. Karena dia adalah anggota dari geng Naik Bazar. Di lain sisi, Kla, Arm, dan Chap didatangi anggota geng Naik Bazar yang memberitahu mereka bahwa Todd ditahan oleh gengnya dan meminta mereka untuk membawa Song ke stadion malam nanti. Arm yang disuruh Chap pergi memberitahu Gun dan Song tentang Todd yang ditahan geng Naik Bazar. Malam harinya geng sperma datang untuk menjemput Todd yang ditahan geng Naik Bazar. Di tengah-tengah stadion, tak disangka Bir dan teman-temannya datang membantu mereka. Todd ternyata babak belur karena sudah dihajar habis-habisan oleh geng Naik Bazar.
Ketua geng Night Bazaar yang bernama Rock melakukan itu karena dia memukul wanita dan Song memukul anggotanya. Dia akan melepaskan Todd apabila mereka bisa mengalahkan geng Night Bazaar yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka. Akhirnya pertarungan di antara dua geng pun terjadi. Saat semua sudah tumbang dan menyisakan Gun dan Rock, mereka berdua akhirnya melakukan pertarungan terakhir. Dengan sisa tenaga yang ada, Gun mencoba mengalahkan Rock, namun Gun kalah karena sudah kehabisan tenaga dan babak belur. Pada akhirnya Todd dilepaskan karena Rock kagum dengan sikap Gun yang ingin melindungi temannya. Malam itu Bir akhirnya menjadi anggota baru geng Sperma. Esoknya Kla menemui Nick untuk meminta maaf karena sikapnya selama ini. Mereka pun akhirnya berbaikan lagi. Gun akhirnya bertemu dengan Elle dan mengobrol bersama. Elle meminta Gun untuk bersamanya saat malam tahun baru. Tak disangka Nem juga melihat mereka berdua yang membuatnya cemburu. Malam tahun baru tiba, saat Gun akan menjemput Elle, dia ditahan teman-temannya supaya mereka bersama sampai pergantian tahun. Saat itu hubungan Gun mulai dekat dengan Nem yang diketahui oleh teman-temannya. Setelah selesai mereka bersama, Gun akan menjemput Elle karena sudah berjanji. Namun di parkiran terjadi perkelahian antara dia dan temannya melawan Kang. Gun tertusuk di bagian perutnya namun dia menyembunyikannya dari teman-temannya. Dia pun memaksakan diri menjemput Elle. Saat tiba di depan rumah Elle, Gun malah pingsan karena lukanya yang sangat parah dan banyak kehabisan darah. Dia dibawa ke rumah sakit oleh Elle dan teman-temannya pun datang. Keadaannya sangat kritis sehingga ibu dan ayahnya datang ke sana. Namun sangat disayangkan nyawa Gun sudah tidak bisa tertolong lagi. Mereka semua sangat sedih termasuk orang tuanya karena anak satu-satunya meninggal dan uang yang mereka cari selama ini tidak bisa mengembalikan nyawa Gun, bahkan menghidupkannya lagi. Song terbawa emosi dan pergi untuk membalas dendam kepada Kang yang membunuh Gun. Dia mengejarnya sampai ke sebuah stasiun, namun di sana ada geng Night Bazaar. Tapi ternyata Rock malah memukul Kang dan mengeluarkannya dari geng Night Bazaar karena dia sudah memakai senjata, yang mana bagi mereka pemakai senjata adalah pengecut. Akhirnya Song yang sudah sangat marah bertarung melawan Kang, yang mana Song menusuk kuping Kang dengan besi yang dia gunakan untuk menusuk Gun. Dia bisa saja membunuh Kang pada saat itu, namun dia teringat dengan ucapan Gun bahwa laki-laki bertarung sampai ada yang menang, bukan sampai ada yang mati. Kita adalah petarung, bukan gangster. Seperti biasa, polisi datang di saat semuanya sudah selesai. Film diakhiri di mana semua anggota geng Sperma kembali menjalani rutinitas mereka seperti biasa, dan mereka akan selalu mengingat dengan semua kenangan baik bersama Gun. Film pun berakhir. ในใจพวกเราตลอดไป Saya beri nilai 8/10 untuk film ini. Sungguh film ini sangat relate dengan kehidupan sekolah saya dulu, di mana solidaritas dalam pertemanan sangat dijunjung tinggi. Ya seperti itulah persahabatan laki-laki. Mungkin banyak yang tidak tahu kalau persahabatan laki-laki sangat erat sampai kadang kita lebih nyaman dengan sahabat-sahabat kita daripada di rumah. Sangat sedih rasanya ketika kita harus dipisahkan karena lulus sekolah atau karena kita sudah sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Jadi curhat. Seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah apa yang kita alami demi teman terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai keindahan. Kita adalah sahabat. Aku akan selalu membantumu bangkit setelah jatuh, setelah aku selesai mentertawakanmu. Itu. Saya Ketokek mewakili para orang-orang yang rindu sahabatnya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Terima kasih. Matur nuwun.